Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sesepuh-sesepuh, para sedulur di seluruh Nusantara, kami ingin membagikan sebuah amalan untuk memanggil Ibu Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah membantu mensubscribe, saya ucapkan matur suwun sanget. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulilahillamul al-fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillah. Kalau sering para sedulur selama ini, para sedulur pasti lebih mengenal yang namanya Nyi Roro Kidul. Sebenarnya ada 4 utama di sini para sedulur. Yang pertama, sesuai dengan apa yang saya alami para sedulur, nanti akan saya ceritakan. Yang pertama adalah Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencana Sari, atau beliau lebih dikenal dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Beliau ini Ratu Pantai Selatan. Lalu beliau memiliki seorang patih. Kalau boleh disebut lebih mudah adalah Menteri Luar Negeri. Wah, Menteri Luar Negeri. Yaitu Nyai Roro Kidul. Ini beliau yang paling kita kenal karena sesuai dengan jabatannya, beliaulah yang paling sering untuk bertemu, berinteraksi dengan kita-kita. Lalu yang ketiga adalah Nyai Rio Kidul. Beliau adalah patih dalam, atau lebih gampangnya adalah Menteri Dalam Negeri. Dan yang keempat adalah Mbok Kidul. Mbok Kidul atau Mbok Emban Kidul, beliau adalah pelayan setia atau asisten yang kemana-mana selalu membawa bokor emas. Itu para sedulur. Jadi ada 4 bagi saya, sesuai dengan apa yang saya alami ya para sedulur. Jadi ceritanya begini, saya pernah diperintah untuk ke sebuah karang bolong oleh beliau dengan ciri-ciri karang bolongnya itu adalah sebuah menara mercusuar, bekas mercusuar, dan saya disuruh untuk duduk di situ. Jadi setidaknya saya mengetahui siapa Ibu Ratu Pantai Selatan, siapa Nyi Roro Kidul, siapa yang namanya Mbok Emban, atau yang disebut dengan Rio Kidul juga. Seperti itu para sedulur ya. Mohon ampura jika ada satu kesalahan sesuai dengan pengalaman spiritual masing-masing. Lalu Kang, untuk cara memanggil atau ibaratnya ingin bersilaturahmi dengan Ibu Ratu Pantai Selatan, itu memerlukan umbu rampe tidak Kang, atau sesajen? Kalau bagi saya pribadi memakai para sedulur, karena setidaknya jika kita mengundang tamu, contoh ya yang secara kasat mata saja, setidaknya kita menyuguhkan kopi atau teh manis, makanan kecil, bukankah seperti itu? Bahkan kalau lebih bagus kayak makan.
Tapi karena berhubung yang diundangnya itu yang tak kasat mata dan hanya sebagian orang yang bisa melihatnya, jadi terkadang banyak orang yang menilai bahwa untuk apa umbu rompe ini, untuk makanan setan. Kan nggak seperti itu para sedulur. Setan itu tidak berwujud. Setan itu adalah simbol dari hawa nafsu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi itu ya para sedulur, dilanjut. Lagi pula para sedulur, bahwa sesajen itu adalah sebuah simbol. Simbol-simbol untuk kita menata kehidupan di dunia ini. Salah satunya contohnya adalah tumpeng. Tumpeng merupakan simbol wujud syukur kepada Tuhan. Bentuk tumpeng yang menyerupai gunung dan mengerucut menyimbolkan keselamatan, kesuburan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran sejati. Layaknya gunung yang dikelilingi air dan juga tumbuh-tumbuhan. Lalu ada juga yang namanya bubur warna-warni yang melambangkan 4 elemen, yaitu ada bumi, ada air, ada udara, dan juga unsur dari api. Bubur sengkolo putih melambangkan kesucian. Bubur kuning sebagai lambang nafsu amarah, dan juga bubur hijau melambangkan bumi. Sedangkan bubur merah putih disimbolkan sebagai orang tua awal mulanya terciptanya manusia hingga terbentuknya janin yang dikandung selama 9 bulan. Bukankah itu satu simbol-simbol kehidupan? Bukan buat para dedemit-dedemit, bukan. Dari sudut pandang mana kita melihatnya ya para sedulur. Amalanku, amalanku, tanggung jawabku, amalanmu, amalanmu, tanggung jawabmu. Bukankah seperti itu sering saya katakannya para sedulur? Nafsi-nafsi baik, tapi tidak saling menyakiti. Dilanjut para sedulur bahwa untuk menyiapkan umbe rampenya itu para sedulur, yaitu cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya itu adalah hari Selasa. Hari Selasa Kliwon, sediakan umbu rampe, kembang setaman, beserta pisang raja 1 sisir, dan wewangian. Boleh dupa, boleh hiyo, boleh kemenyan, boleh buhur, apa saja, yang penting wewangian. Lalu baca mantranya sebanyak 44 kali. Dan mudah-mudahan Ibu Ratu bersedia untuk bertemu dengan para sedulur. Tapi ingat para sedulur, jangan buat main-main. Karena ketika beliau benar datang, dan ketika ditanya sedulur hanya menjawab hanya sekedar ingin mencoba, otomatis pasti beliau marah. Bukankah kita juga sama ketika kita diundang teman, ketika kita sudah sampai ke tempatnya jauh-jauh, tiba-tiba ditanya ada keperluan apa, hanya sekedar iseng saja ingin ngeliat muka, ya pasti marah kan kita ya para sedulur. Seperti itu logikanya para sedulur, jangan dibuat main-main. Saya di sini hanya sekedar untuk amalan ini agar tidak hilang. Jika ditulis di buku, suatu saat buku itu bisa pupus oleh rakyat. Jika saya mengupload ke YouTube, mudah-mudahan anak putu keturunan saya juga bisa menyimak kelak dan bisa mengamalkan, dan juga mungkin sedulur-sedulur yang ingin mengamalkan, mangga silakan, tapi jangan buat sekedar coba-coba ya para sedulur, hampura sebelumnya. Lalu bagaimana cara baca mantranya atau isi dari mantranya? Mangga saya akan bantu tulis di layar video. Mangga silakan para sedulur mencatatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan para sedulur bermanfaat ya. Jika ada yang masih perlu dipertanyakan, mangga silakan di kolom komentar saja. Insya Allah semampu saya untuk bisa menjawabnya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.